Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami. Ketika kami mulai diperkarakan, tempat mengadu saya adalah kepada profesor. Dan di saat kami dalam perkara seperti itu, banyak orang menghindar untuk bahkan kami kontak. Wajar karena takut. Tapi kata orang, justru teman itu ketika kita dalam keadaan yang terpuruk. Dan saya menghormati sekali proses persidangan itu. Saya hargai jasa-jasa, memang tugasnya untuk menuntut karena memang tugasnya gitu ya, hakim untuk menuntut. Tapi saya juga punya tugas, saya menyampaikan kebenaran. Dalam situasi itu tiba-tiba kan terus mundur. Acaranya terus mundur sampai kemudian kemarin sore kita juga nggak tahu apakah akan bisa dibebaskan atau tidak. Tapi itulah saya kira ujian manusia paling tinggi gitu, antara katanya sudah berharap terus, tapi kalau nggak datang-datang sih Gusti Allah. Tapi kemudian dengan kejadian ini saya diajari luar biasa, jangan pernah mendikte Allah apa jalan yang terbaik, karena kita pikir jalannya harusnya seperti ini Tuhan, tapi ternyata Tuhan ngasih melalui presiden rehabilitasi yang saya pahami dari tingkatan abolisi, gerasi, amnesti adalah yang tertinggi. Semuanya di rewind, semuanya dikembalikan as if tidak ada yang terjadi itu, as if saya orang yang sama. Logika bisnis cuma sederhana, cari bisnis yang untung, lalu subsidi silang. Jadi program-program yang dilakukan oleh Ibu Ira yang membuat saya bertahan sampai saat itu adalah ini program-program yang memang untuk menguntungkan orang banyak. Mohon maaf kawan-kawan, Bapak Ibu, kalau saya masih kelihatan emosional. Baru kemarin kami masih hidup di penjara, dan sekarang sudah berada di udara bebas. Saya bersyukur luar biasa. Terima kasih Prof. I owe you my life. Kira orang baik yang perlu dibela, jawabannya adalah perlu dibantu, perlu didukung, Prof. Saya nanya ke ada guru besar Fakultas Hukum, saya nanya juga mantan pimpinan KPK, saya tanya juga guru besar ekonomi. Jangan sampai maksa orang baik masuk ke penjara. Apa yang dilakukan Ira ini adalah murni keputusan bisnis. Jadi kalau nanganin Ira mungkin dia cuma butuhnya kalkulator aja, Prof. Hitung-hitung tadi besi tua gitu ya. Jadi daripada ngambil resiko udahlah nggak usah. Ini akan menciptakan tadi di route yang safety player, di route yang anti resiko. Bayangkan tadi kalau Ira tidak mengambil resiko, membeli kapal-kapal itu, Prof. Ini kan akan mengganggu nih, khususnya di daerah 3T. Betul, sana dipaksakan, Prof. Saya agak khawatir jangan-jangan KPK gengsi menghentikan kasus ini. Vonis yang dikenakan kepada Ira Puspadewi, CEO atau Direktur Utama ASDP, menarik perhatian publik, menarik perhatian para pegiat anti korupsi, kemudian para eksekutif, kemudian pimpinan BUMN, mereka yang bekerja untuk negara, juga kepada mereka yang tengah akan berbisnis dengan BUMN. Ini sangat mengganggu karena berbeda sekali vonis dengan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh publik. Seperti apa? Tamu saya kali ini adalah Emerson Junto. Dan Emerson ini adalah pegiat anti korupsi. Waktu saya aktif sebagai pimpinan di beberapa BUMN, saya selalu datang ke ICW, Indonesia Corruption Watch. Dan saya juga datang ke KPK karena minta dibantu agar kami bisa melakukan pencegahan. Maklum ini pelayanan publik, kami ingin pelayanan lebih baik, kami ingin ada pencegahan korupsi. Dan kepada ICW kami kerjasama, kami beri penguatan dan kami juga ingin dikuatkan. Karena ICW ini adalah benar-benar Corruption Watch, badan lembaga yang mengawasi, ya, sehingga kemudian bisa mengingatkan kita. Saya sering bekerja sama dan tentu saja orangnya adalah Emerson Junto dan sekarang menjadi advokat. Dia adalah Managing Partner Satu Visi Law Office dan kemarin baru saja mengeluarkan press release mengenai kasus di ASDP. Selamat datang di Ruang Perubahan. Selamat datang. Mas Emerson. Terima kasih, setelah Prof. cukup lama kita nggak ketemu. Cukup lama udah betul. Cukup lama ya. Anda masih punya jiwa anti korupsi? Ya itu tergerak, Prof. Tergerak. Kalau ada isu-isu yang agak kontroversial, kemudian isu yang berkaitan dengan SEP KPK,
KPK. Kita biasanya maju depan bareng sama Prof Maju waktu depan. itu ya. Ya, betul. Kita selalu muncul di situ ya. Pasang badan juga Pasang kita. badan juga betul. Prof. Walaupun intel di mana-mana, kadang-kadang ngeliat kita juga bingung begitu ya. Betul, Baik betul. ya. Emerson, Ya. kemarin melihat kejadian Ibu Ira ditahan seperti itu dan divonis 4,5 tahun, langsung membuat press release. Ada hal yang menarik, jangan jebloskan orang baik ke dalam penjara karena penjara itu adalah tempatnya para penjahat. Apa yang membuat Anda tertarik? Anda kan pegiat anti korupsi. Ya, jadi begini Prof, saya jujur harus katakan awalnya saya agak ragu. Saya coba ikuti kasus ASDP Ya. yang melibatkan Ibu Ira. Kita kan skeptis ya. Betul, skeptis. Kalau ada orang koruptor marah kita kan Betul, biasanya ya. ya tadi. Reaksi kita spontan itu. Kenapa kita juga misalnya saya bisa dikatakan telat gitu ya Ya. memberikan respon karena saya harus meyakinkan diri bahwa yang ditangani ini benar atau tidak begitu ya. Orang baik atau bukan. Ketika di ujung saya tanya ke beberapa orang yang menurut saya integritas independensinya nggak perlu diragukan, Prof. Jadi saya nanya ke ada guru besar Fakultas Hukum, saya nanya juga mantan pimpinan KPK, saya tanya juga guru besar ekonomi di salah satu perguruan tinggi di Jakarta gitu, Prof. Plus juga saya tanya ke misalnya mantan dirut di BUMN yang kemudian juga kita bilang orang baik. Dari 4 pertanyaan saya bilang, apakah Ira orang baik yang perlu dibela? Jawabannya adalah perlu dibantu, perlu didukung, Prof. Nah, kemudian saya ikuti kasusnya gitu. Biasanya nih, Prof, kasus-kasus yang ditangani KPK itu biasa 98% itu sangat meyakinkan. Kenapa itu juga kemudian awalnya kita ragu, kemudian agak telat gitu ya. Saya coba cermati lagi kasusnya dan kemudian saya ikuti misalnya di putusan di pengadilan tipikor itu. Dan saya sepakat dengan dissenting opinion yang dibuat oleh Hakim Sunoto, ketua hakim. Ketua Majelis Hakim, Hakim Sunoto gitu, Prof. Jadi dari situ kemudian saya coba memberikan beberapa argumentasi. Ketua Majelis Hakim ini melakukan dissenting opinion dengan menjelaskan bahwa harusnya onslah, Onslah. bebas. Harusnya lepas ada kesalahan, tapi bukan pidana, Prof. Jadi selesaikan secara administratif ataupun perdata. Gitu. Karena dia tidak memperkaya diri, Tidak memperkaya diri. tidak korupsi lah. Tidak korupsi dan merugikan negara, gitu. Seperti begitu, Prof. Itu yang kemudian jadi alasan saya kenapa saya harus membela. Dan di sisi yang lain, kita juga harus ingatkan KPK kan juga manusia biasa, Prof. Penyidiknya, pimpinan juga manusia biasa. Kemungkinan bisa jadi keliru. Jadi apa yang saya lakukan, statement itu sebenarnya adalah mengingatkan KPK. Jangan sampai maksa orang baik masuk ke penjara. Kalau kita lihat ikuti konstruksi kasusnya, jadi apa yang dilakukan Ira ini adalah murni keputusan bisnis. Murni keputusan bisnis. Murni keputusan bisnis, tidak ada mensrea niat jahat, tidak ada upaya untuk menguntungkan diri dia, Ira, gitu ya. Dan kemudian dijalankan dengan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan, sekali lagi kepentingan perusahaan, kepentingan negara yang lebih luas. Kemudian membuat saya tergerak, ini kayaknya Ira ini harus dibela, harus didukung. Tapi sayangnya dia bukan politisi, bukan the star. Betul, itu yang yang seperti Tom Lembong, Hasto sudah bertahun-tahun tiap hari di televisi. Ya, dia adalah orang yang bekerja dalam senyap yang tiba-tiba muncul. Betul, Prof. Ini yang kemudian juga ke KPK ya. Kok kayaknya gampang banget nanganin kasusnya Ira. Tapi banyak kasus koruptor-koruptor lain yang juga belum diproses oleh KPK. Jadi ini juga pertanyaan soal standar kompetensinya KPK. Jadi kalau nanganin Ira mungkin dia cuma butuhnya kalkulator aja, Prof. Hitung-hitung tadi besi tua gitu gampang. Kita pertanyaan, lo kok koruptor-koruptor yang lain yang juga disebut-sebut namanya di pengadilan, kemudian juga tidak diproses hanya karena Ira nggak punya backing politik, kemudian kasusnya begitu ditangani begitu cepat. Dan kemudian yang kedua, saya agak khawatir KPK jangan-jangan terjebak dalam konteks KPI-nya. Jadi seolah-olah dengan penghitungan mereka yang kemudian kita pertanyakan, Mereka hitung sendiri. itu sendiri 1,2 triliun itu dianggap prestasi begitu, Prof. Padahal Menyelamatkan keuangan negara. menyelamatkan keuangan negara. Ini kan pola yang sering muncul di lembaga sebelahnya. Gitu kan pamer tumpukan uang, Prof. Ya. Kemudian bilang bahwa kerugian keuangan negara sekian triliun. Berhasil diselamatkan. Nah, macam-macam lah. Jadi pikir sebenarnya KPK kan nggak perlu juga pencitraan. KPI-nya juga sebenarnya udah baik lah. Jadi jangan sekedar ingin memamerkan sesuatu yang kemudian itu jadi blunder di masa datang, tapi ini enggak, justru citranya KPK menjadi jelek. Gitu, Ya. Prof. Emerson, seperti biasa, saya selalu mengatakan kopi di sini enak. Oke, siap. Ya. Biasanya kami tappingnya di kafe, tapi kali ini saya bawakan kopinya. Karena Oke. tamu saya selalu nanya, kopinya mana? Kita ngopi dulu ya. Siap, makasih, Baik, ini Prof. sudah datang, kopi hitam. Jadi Anda juga diundang untuk datang ke Jakarta Escape Rumah Perubahan. Ya, suasana kami memang seperti ini. Pagi hari banyak suara burung, ya, banyak satwa-satwa, anak-anak bisa bermain. Banyak sekali tempat bermain di sini yang bisa dilakukan dengan satwa-satwa kami yang friendly. Kemudian juga dengan banyak tempat, ada ATV-nya, ada segala macam. Dan sebentar lagi kami punya restoran andaliman di sini ya, bagi Anda yang punya selera. Nah, baik, Siap, Prof. Emerson. Jadi ada Oke, pemanisnya pemanis. tanpa kalori. Ya, ini dari daun stevia. Cari yang Trujiva ya.
Saya teteskan ya. Siap. Oke. Ini cukup 2 tetes saja sebenarnya. Dua, 3 tetes. cukup manis ya, Prof? Ya, cukup manis ya. Kira-kira seperti itu. Jadi cari yang mereknya Strujiva, saya kira bisa dinikmati nanti ya. Ya. Dan ini aman bagi kesehatan karena ini 0 kalori. Kemudian tadi Anda mengatakan niat jahat tidak ditemukan. Ya, jadi KPK itu kayaknya fokusnya lebih ke penghitungan kerugian keuangan negara, Prof. Tapi tidak membuktikan niat jahat dari si Ira, misalnya begitu. Niat jahat itu gimana buktikannya? Jadi Kan niat niat tidak terbaca. Niat jahat itu maksudnya begini, Pak. Itu misalnya ketika ada akuisisi atau aksi ya. korporasi yang dilakukan, misalnya dia punya konflik kepentingan. Oh, yang ternyata rekanannya atau vendornya adalah misalnya masih family, kerabat. Oh. Itu niat jahat, Prof. Udah ketahuan. Oh, oke. Atau sebenarnya dia pingin dapat kickback. Jadi kalau kita ikutin di beberapa kasus BUMN, Prof, polanya rata-rata gitu. Kalau nggak ada kickback, ada konflik kepentingan biasanya. Yang kemudian dia proses oleh KPK. Nah, di kasus Ira, harusnya Ira nih dibebaskan. Dari tahap awal Anda Di mengatakan tahap begitu. awal. Jadi di proses paling tidak proses penyidikan, Prof. SP3. Sebelum jadi Sebelum dibawa ke diserahkan kepada pengadilan tipikor. ya. Jadi sebenarnya kalau dalam proses penyidikan itu KPK tidak menemukan Jangan dibuat hitung-hitungan niat pembenaran. jahat, betul, ya. niat jahatnya nggak ketemu misalnya, atau nggak ada keuntungan, tidak ada konflik kepentingan, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian buat kepentingan perusahaan atau misalnya negara dalam tanda Ya. kutip, sebenarnya nggak perlu dipaksakan sampai ke pengadilan, Prof. Di SP3 kan KPK punya kewenangan SP3, Prof. Oh, punya kewenangan. SP3 KPK punya bisa. kewenangan SP3. Bisa melepaskan. Bisa Menghentikan penyidikan, atau ya. penuntutannya bisa juga, Prof. Ini kan misalnya kasus Samsul Nur Salim, Prof masih ingat? Itu SP3. Oh. Kasusnya dihentikan gitu ya. Yang ini, Prof, harusnya KPK jangan memaksakan diri. Jadi kalau ketika tidak ada niat jahat, ya ini harus dilihat sebagai keputusan bisnis murni. Apalagi kan di Undang-Undang BUMN, di Undang-Undang Siaran Terbatas itu kan jelas menyebutkan bahwa direksi dibebaskan dari tanggung jawab kerugian perusahaan jika melaksanakan keputusan bisnis itu dengan prinsip kehati-hatian, itikat baik. Keputusan itu dilakukan untuk kepentingan perusahaan. KPK sebaiknya harusnya begitu, Prof. Jadi dia nggak perlu memaksakan diri naik, apalagi tadi isu soal penghitungan kerugian negaranya. Kan BPK sendiri itu bilang sebenarnya nggak ada masalah Nggak atau ada, menolak nggak- misalnya, ya. tidak melakukan penghitungan, Ya, tapi PPATK juga melihat tidak ada aliran betul uang. aliran dana yang Ya. masuk ke ini, dan kemudian dari saksi-saksi di persidangan kita Ya. tidak bisa lihat bahwa baik Ira maupun direksi yang lain itu menolak segala pemberian dalam bentuk barang, fasilitas itu mereka menolak. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan dia adalah murni keputusan bisnis dan murni buat kepentingan perusahaan. Sayangnya itikat niat jahat ini tidak dibuktikan. Kalau tidak ada niat jahat, ya jangan ragu untuk melepaskan. Dan itu bukan hanya Ira. Salah satu tersangka itu adalah namanya Harimek, saya menyebutnya. Dulu waktu kami di Angkasa Pura dan Emerson Bantu, Harimek itu adalah andalan kami. Dan dia selalu melakukan breakthrough, terobosan-terobosan. Jadi kalau ada apa-apa kita curigakan di lapangan, ini nggak jalan karena ada kepentingan-kepentingan di lapangan, kami tugaskan Harimek. Dan Harimek itulah yang melakukan breakthrough. Karena orangnya punya integritas. Betul. Saya sedih sekali kemarin ketika saya temukan di pengadilan itu, ya, waduh, wajahnya lebih tua, istrinya menangis, dan Harimek kemudian menjelaskan pada saya, Bapak masih ingat saya. Saya tuh terpukul melihatnya, Bapak masih ingat saya yang dulu bantu begini-begini. Oh iya, saya bilang. Dan lebih sedih lagi ketika saya turun ke bawah, sudah selesai, saya saksi ahli di sana, menjelaskan mengenai praktek bisnis akuisisi, karena saya juga praktisi akuisisi. Nah, ketika kemudian turun, mereka kan pakai di dalam ruang sidang tidak pakai di borgol kan, tidak pakai jaket warna pink ya kalau tidak salah ya. Nah, Orange, Prof. Orange ya. Nah, ketika kemudian turun di bawah, mereka keluar, mereka pamit sama saya, ditahan sana, pakai jaket itu, tangan sudah di borgol. Lama saya bilang, ini orang-orang baik ini kenapa menjadi seperti ini? Kenapa ini kan bisa terjadi pada banyak orang? Gitu. Kita yang tahu karakter orang, ya tentu merasa sedih, merasa kaget melihat ini semua. Nah, itu yang justru jadi pesan buruk, Prof. Saya bisa katakan ini pesan yang buruk buat konteks bisnis Indonesia, khususnya yang dijalankan oleh BUMN. Jadi ini kan bentuk pengabaian terhadap business judgment rule. Business judgment rule, ya. Jadi kalau orang baik itu kemudian berinovasi, berkreasi tadi ya demi kepentingan perusahaan, kemudian diproses, ini bisa sangat mungkin menakutkan orang lain tuh. Menakutkan. Dirut yang lain, BUMN yang lain, Prof. Itu sekarang jadi safety player, pemain yang aman gitu ya. Jadi daripada ngambil resiko, udahlah nggak usah. Ini akan menciptakan tadi dirut yang safety player, dirut yang anti resiko. Jadi udahlah, kita ngurusin administrasi aja, nggak usah ngomongin bisnis segala macam atau hasil bisnis segala macam. Yang ini
ya tadi dampaknya tadi ini akan potensi keuntungan bagi negara itu pasti akan rendah. Dan ini mempengaruhi di pelayanan publik juga, Prof. Bayangkan tadi kalau IRA tidak mengambil resiko Ya. membeli kapal-kapal itu, Prof. Ya. Ini kan akan mengganggu nih, khususnya di daerah Mengganggu 3T. ekonomi, Betul, mengganggu ekonomi, ya. gitu. Jadi mungkin kalau IRA tidak melakukan apa-apa, ya tadi itu banyak masyarakat di daerah-daerah terluar Dan P3. tidak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, Betul, tidak mungkin. betul, Inflasi akan menggerus. Iya, ya ini sekali lagi, jadi ini jadi presiden sebenarnya. Jadi presiden yang tidak baik ya bagi dunia bisnis. Ya kalau menghukum orang yang misalnya pelaku bisnis yang curang, korup gitu ya. Ngapain juga kita belain ya? Ngapain juga bilain. KPK juga jangan ragu dah. Proses ini ke pengadilan. Tapi ketika berhadapan dengan orang-orang baik yang dianggap berprestasi, tidak punya itikat jahat gitu, Prof. Ya jangan memaksakan diri untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Jadi cukup kalaupun terlanjur sampai penyidikan, ya dihentikan di tingkat penyidikan. Nah, kemudian juga yang menarik lagi adalah Anda kemudian mengatakan bahwa korupsi ini terkesan dipaksakan. Ya. Mengapa Anda bisa membaca itu? Jadi kan kalau kasus ini berjalan kita ikuti, Prof, Ya. penyidikannya itu sebenarnya belum ada kerugian keuangan negara ya, yang pasti kan. Jadi penghitungan itu kan baru beberapa bulan setelah IRA ditetapkan sebagai tersangka. Ya, Jadi, di atas kertas menurut perhitungan nah ini sendiri. yang kemudian pola yang keliru. Jadi proses dulu, bukti nanti aja di pengadilan, begitu. Padahal kan sebenarnya ketika dari proses penyidikan itu nggak ada bukti-bukti ya kerugian keuangan negara, BPK bilang sebenarnya nggak ada masalah, gitu ya. Ya nggak perlu diinin. Jadi kesannya dipaksakan, Prof. Saya agak khawatir jangan-jangan KPK gengsi menghentikan kasus ini. Jadi udah terlanjur penyidikan, mau dihentikan nanti jadi omongan publik. Padahal sebenarnya nggak perlu takut juga kalau misalnya KPK firm nggak ada kerugian negaranya, atau misalnya ini keputusan bisnis ya hentikan gitu. Jadi pemaksaan ini yang kita bisa lihat gitu ya. Apalagi yang menghitung bukan orang yang kompeten. Bukan orang yang kompeten. Ya. Ya. Jadi artinya kenapa itu juga membuat hakim, ketua majelis hakim meragukan soal penghitungan kerugian negara itu. Jadi ketika penghitungan kerugian negara, apalagi metodenya kan, ini yang dihitung barangnya jadi barang bekas atau besi tua dan sebagainya. Padahal yang dibeli perusahaan. Beli di perusahaan. Ada SDM-nya, ada intangibles-nya, ada brandingnya, ada rutenya, dan kapal itu jalan di Betul. samudra. Dan kalau tadi dianggap rugi, kan ini proses masih beroperasi, Prof. Kapal-kapal masih berjalan ya. Jadi ruginya di mana? Jadi pertanyaan-pertanyaan soal kerugian itu, ya ini yang kemudian menarik untuk dicermati. Ada nggak aturan atau cara begitu ya kita mengatur saksi ahli ini agar tidak sembarangan, dan kalau ahli sembarangan ngomong dan bisa memframing dan menjerumuskan orang, ada nggak bisa dituntut orang-orang seperti itu? Itu kan kesaksian, dia tidak memberikan kesaksian palsu. Tetapi kalau saya secara akademik, saya merasa wah ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik begitu ya. Ya. Apa yang bisa dilakukan selain masalah moral ini? Ya, walaupun kan harus juga dicek, Prof. Ini yang meng-hire KPK. Kalau dianggap bayarannya gede, kayaknya enggak. Bisa jadi memang karena dia perhitungannya adalah basis yang dia hanya miliki aja. Jadi ya penghitungan di situ ya dia kemampuannya sampai segitu, isi soal perkapalan. Jadi ini yang kemudian saya pikir bisa jadi mengingatkan teman-teman ahli untuk berhati-hati juga ketika dimintai pendapat saksiannya di persidangan. Jangan hanya mengandalkan framing aja. Framing aja juga harus diikuti proses bisnisnya gitu ya. Apa keuntungan, manfaat dan sebagainya. Jadi mungkin dihitung hanya seolah-olah semua barang itu semua barang rusak. Kapal tua gitu. Saya kalau diminta jadi saksi ahli tuh, sebelum saya turun, saya panggil dulu kasusnya kayak apa. Betul. Detailkan. Dan itu berkali-kali. Ya. Terus kemudian saya juga panggil orang lain. Berikan saya perspektif yang lain. Kita perlu POV-nya. Jangan sampai kita di framing sama orang. Betul. Dan kita tidak melakukan check and balance. Karena sebagai akademisi kan kita perlu melakukan validity test. Tes valid apa tidak, karena andalan akademisi itu kan validity dan reliability. Datanya reliable atau tidak, valid atau tidak, pendukungnya jelas atau tidak dan sebagainya. Jadi ini hanya peringatan aja begitu ya, tapi tidak ada aturan ya kalau saksi mengatakan hal yang sebetulnya bisa menjerumuskan orang. Ada beberapa case sebenarnya sih, Prof, ada upaya pelaporan pidana. Waktu itu juga sayangnya memang ini adalah guru besar yang kita juga memberikan dukungan. Kita juga bela terhadap upaya kriminalisasi ini. Jadi tidak tepat sebenarnya menurut saya untuk misalnya melaporkan ini secara pidana, Prof. Paling tidak hanya mungkin memberikan sanksi etik atau mengingatkan kembali gitu pihak perguruan tinggi untuk lebih berhati-hati misalnya.
ketika diminta menjadi saksi ahli, baik di proses penyidikan maupun juga di persidangan. Ya, kita sama-sama adalah pembela KPK dan Ya. selalu hadir muncul. Kenapa kita bicarakan? Karena kita menyesalkan kasus ini terjadi dan kita berpikir tentang masa depan bangsa ini, ya. Terutama anak-anak muda yang punya masa depan yang baik. Kalau kami kan Ya. saya sudah selesai. Ya, saya sudah selesai. Saya lebih baik ingin melakukan hal seperti ini. Baik. Nah, kemudian ada hal yang menarik lagi. Dissenting opinion biasanya hakim anggota. Iya. Karena ketuanya memaksakan ingin menghukum, ya. Lalu kemudian ada anggota yang berkeberatan, dia bikin dissenting opinion. Kali ini yang dissenting Betul. adalah hakim ketua. Ya, ini unik, Prof. Unik, tidak Betul, pernah terjadi. saya belum pernah ikutin Ya. kasus di mana kasus yang dissenting opinion ini adalah ketua majelis, Ya. betul. Biasanya anggota. Hmm. Dan ini kan hakim yang punya jam terbang tinggi, Prof. Jadi bukan hakim yang baru menjabat 5 tahun, 10 Ya. tahun, tapi ini Saya hadir sebagai saksi ahli, saya lihat dia serius bertanya dan dia hadir terus. Walaupun ada hakim yang lain di tengah jalan izin pergi segala macam. Mestinya kalau izin dia nggak ikut, dia nggak boleh ngambil keputusan dong, Ya, ya betul. kan? Teruskan, bagaimana keunikan dari hakim Ya. dissenting opinion, tapi kan dia tidak punya hak veto. ya ini memang karena mekanisme pengambilan putusannya adalah suara terbanyak, Prof. Kalah skor lah 2-1. 2 minta dihukum, 1 lepas gitu. Cuma memang publik kalau kita lihat, Prof, itu mengamini apa yang disampaikan oleh Hakim ketua. Sunoto ini yang melakukan dissenting opinion. Jadi mereka rata-rata mengiyakan. Memang betul kok yang disampaikan oleh ini gitu ya. Saya juga agak ragu-ragu juga kenapa hakim yang lain nggak berani mengambil keputusan yang sama seperti ini. Apakah mereka takut gitu ya? Ya, Hakim Jadi, Sunoto menyatakan onslah. onslah. Jadi kalau dulu yang ini biasa ICW lakukan, Prof. Biasa kalau ada vonis bebas itu orang akan ini curiga. Curiga, marah, Ada kenapa apa nih? koruptor, kenapa Betul, dibebasin? koruptor kok Ya. dibebasin. Nah, Sekarang sebaliknya terjadi. cara sebaliknya. Jadi kenapa banyak orang yang pegiat anti korupsi yang punya kepedulian tadi SEP KPK kemudian berbalik arah bahwa dissenting opinionnya sudah tepat. Dan sekarang zaman juga lebih terbuka. Orang tahu bisa mempelajari. Emerson yang tidak kenal IRA aja bisa tahu, pelajari, bisa Ya, tanya. betul. Dengan cepat kita bisa dapatkan Bisa informasi. dapatkan informasi. Nah, sekali lagi nih lagi tadi peringatan buat KPK agar ke depan tuh berhati-hati, Prof. Ketika melakukan proses penyidikan, kemudian bawakan sampai ke penuntutan, terkait dengan keputusan bisnis harus ditelaah dengan sangat baik. Ini BJR-nya sudah berjalan atau tidak? Ada nggak keuntungan pribadi bagi dia? Atau konflik kepentingan, niat jahat? Kalau tidak ada semua, Prof, sebaiknya Bebaskan. bebaskan. Jangan dilanjutkan, hentikan dan Ya. sebagainya. Apa yang bisa kita jelaskan kepada para penegak hukum tentang BJR ini? Tadi kami wawancarai salah satu pihak mengatakan kalau saya harga 20 miliar, malah saya berani beli 60 miliar gitu. Karena kapal kalau nggak ada izinnya ya itu nggak ada yang mau beli. Tapi karena ini rutenya bagus, bisnisnya bagus, terus, walaupun tua, revenue sama dengan Benar. kapal baru kata dia. Kapal tua, kapal baru, kapal tua harganya sepertiganya, seperempatnya, tapi revenue-nya sama, pendapatannya sama. Ya orang lebih memilih ini, apalagi membeli kapal baru lama begitu ya, 1,5 tahun baru jadi, belum tambah mesinnya di situ, belum cari izinnya. Iya, betul, Ya. betul. Nah, apa yang bisa kita jelaskan? Business judgment rule para penegak hukum agar paham ini, karena kan sekolahnya beda nih. Ya, selain menambah kompetensi, ini memang penting juga untuk dipahami soal apa itu bisnis judgment rule. Ini adalah keputusan bisnis yang kalaupun itu beresiko kerugian, ini si direksinya lepas Ya. dari tanggung jawabnya kalau, Prof, tadi menjalankan putusan bisnis dengan itikat baik, berhati-hati gitu ya. Kemudian juga dengan pertimbangan yang sangat rasional gitu Ya. ya. Dan untuk kepentingan perusahaan. Ya. Jadi sebenarnya penekanannya ada di situ, Prof. Jadi ketika tidak ditemukan niat jahat, harusnya dilakukan. Dilakukan misalnya penghentian proses hukum gitu. Ya. Nah, ini yang kemudian juga saya kenapa di ujung kita minta KPK pun juga harus melakukan eksaminasi, Prof. Oh, KPK pun KPK pun. Jadi saya Ya. minta 3 pihak, Prof. Ya, Jadi akademisi juga ya. melakukan akademisi, eksaminasi. Ya. publik, masyarakat sipil mungkin LSM gitu, Prof. Kemudian KPK untuk menguji putusan ini dari perspektif teman-teman akademisi atau expert orang yang ahli di bidangnya. Jadi kalau bahasa sederhananya apa yang dilakukan oleh KPK sudah benar atau belum? Jadi kalau tidak benar ya ini warning nih. Peringatan buat KPK ya ke depan jangan paksakan, lagi-lagi jangan maksakan diri soal ini. Eksaminasi itu landasan hukumnya apa sih? Sebenarnya memang nggak ada landasan hukum yang clear dalam arti ini kan lebih ke partisipasi publik dalam upaya pencegahan korupsi, Prof. Oh. Sebenarnya ada kalau di payung hukum turunan PP tentang peran serta masyarakat ada. Ini kan bagian peran serta masyarakat
khususnya untuk misalnya mengawasi proses penegakan hukum Ya. dalam pemberantasan korupsi. Jadi bisa aja misalnya saya beritahu teman-teman di UI, Ya. yuk eksaminasi. Bisa, Prof. Jadi undang berbagai pihak ini, dengarkan, tunjukkan segala, terus hasilnya report. Betul. Jadi cuma memang tergantung eksaminasi apa. Kalau eksaminasi putusan, kita hanya bicara dalam kerangka putusan aja, Prof. Jadi tidak ke proses penyidikan. Tapi dan kalau sebagainya. orang bisnis kan yang dieksaminasi bisnisnya. Ya bisa. Jadi tapi yang biasa kami lakukan ini eksaminasi putusan. hukum, karena Anda orang hukum. Karena orang hukum. Jadi eksaminasi putusan. Jadi kita membedah putusan yang dikeluarkan terhadap IRA ini sudah benar atau tidak. Dan agar meyakinkan itu harus orang-orang yang kredibel, yang integritasnya tidak diragukan, yang punya kompetensi di bidangnya, Prof. Jadi bukan asal orang. Jadi ketika ada proses itu kan kemudian bisa lihat nih titik lemahnya ada di mana sih. Ya. Kemudian misalnya kalaupun dianggap sebagai pujiannya ada di mana. Sekali lagi juga mengingatkan KPK, jadi ini harus jadi bahan pembelajaran, jadi evaluasi juga buat KPK gitu. Ya, Karena ya. bukan tidak mungkin, Prof. Ini akan ada kondisi yang berbeda di tingkat banding dan kasasi. Prediksi saya bisa jadi IRA akan lepas di tingkat banding maupun di Ya kasasi. tingkat banding tapi kan sudah dinyatakan sebagai tersangka, Betul. melakukan pelanggaran betul, berat, betul, sudah betul. dipenjara dalam ruangan kecil, Ya. pengap dan tidak ada kipas angin di situ, lantainya adalah semencor. Saya pernah sebagai orang yang mengajar di KPK, kita sebagai mentornya, kan kita juga datang menemani para pejabat publik agar mereka tidak melakukan itu. Ya, ini citranya Bu Ira pasti udah jatuh ya. Dalam artian begini, tapi paling tidak keadilan harus direbut, Prof. Keadilan harus direbut. Jadi keadilan harus ditegakkan. Jadi ini mungkin Ya. bisa dianggap dosa-dosa KPK kalau memang nanti dinyatakan Ira divonis lepas oleh pengadilan. Ya. Kalau saya sebagai orang bisnis, Emerson, saya melihat begini, even di dalam kertas kita sudah lihat itu bagus, tiba-tiba ada pandemi, kita bisa rugi. Betul. Itu bisnis kan. Iya. Jadi walaupun kita lihat proposalnya, kita lihat untung, ya kejadian bisa berbeda. Daya beli turun, cuaca buruk. Betul. Misalnya hari Minggu, kami di sini sudah lihat satu hari pengunjung di rumah perubahan itu 2.000 orang datang ke sini, ya. Atau ada kondangan, di sini kan ada tempat Buat pernikahan, resepsi pernikahan. Itu tamunya 1.000 orang. Yang datang bisa jadi 500 karena hujan deras dan sebagainya. Bisa terjadi hal seperti itu. Jadi walaupun kita sudah petakan, kita pakai jagoan, bisa saja terjadi kerugian terjadi. Dan itu adalah normal dalam bisnis. Ya. Baik. Nah, lalu kemudian juga yang menarik lagi adalah selain business judgment rule ini adalah Anda juga mengatakan bahwa ini pesan buruk dan bisa menimbulkan ketakutan bagi direksi BUMN maupun BUMD lain yang beretikat baik dalam pengambilan keputusan. Saya kira bukan hanya mereka, swasta juga yang mau jual bisnisnya, yang mau berbisnis takut. Kayak kemarin yang ditangkap-tangkapin itu pengusaha beras, katanya oplosan dan sebagainya. Saya ketemu dengan perusahaan penggilingan beras dan sebagainya itu ya. Mereka mengatakan, saya tutup aja Pak, saya takut Pak. Betul. Nanti saya dijudge begitu, kata takut. Ini kan sekarang situasi mengerikan. Di tengah-tengah ketika orang banyak butuh pekerjaan. Sekarang nih direksi BUMN dan BUMD mungkin ya. Itu kayaknya lagi ketar-ketir, Prof. Ya. Untung nggak? Ya. Gitu ya, ketika misalnya proses bisnis yang sudah jalankan. Kalau itu rugi, siap-siap dia. Kayaknya bakal dapat rompi oranye gitu ya. Tapi kan juga bisa terjadi akhirnya yang masuk kan orang-orang yang punya nyali nekat, Betul, Prof. yang otaknya barangkali bukan profesional. Betul. Nah, ini yang kemudian kita ingatkan sekali lagi. Jadi kalau tidak berhati-hati, ini akan menimbulkan mereka-mereka yang bukan pengambil resiko. Ya. Pokoknya yang penting selamat aja dah sampai menjabat begitu, Prof. Kalau bahasa Ya, sederhananya. tidak mengambil tindakan untuk memajukan Betul. perusahaan. Sekali lagi dunia bisnis itu kan kadang cuma ada dua, Prof. Rugi sama Atau untung, untung. ya. Gitu cuma ada dua. Ya. Dan untung pun ada untung, atau rugi pun ada rugi accounting, ada rugi beneran. Ketika bisnis seperti yang Prof bilang, ini Ya. kan sulit diprediksi, Prof. Ya. Yang menurut kita proyeksi kita nih untung, tiba-tiba tadi ada COVID-19, kemudian tadi ada badai hujan atau bencana alam yang kita nggak bisa prediksi. Nah, ketika itu jatuh, apa ya kita jolim gitu, Prof. Ya. Misalnya Dan menempatkan itu dia sebagai pelaku korupsi misalnya. Dan sekarang ada satu faktor lagi, apa kata orang? Karena ini kan zaman virality, viral, Betul. dan orang bisa menulis komen-komen yang buruk dan tiba-tiba kemudian satu bisnis penumpangnya nggak ada, yang makan di restoran nggak ada, tiba-tiba bisa rugi karena apa kata orang. Tiba-tiba orang motret toiletnya kotor, tiba-tiba orang motret di situ ada tikus atau ada orang jahat melakukan itu, bisa aja bisnis rugi tiba-tiba. Di kasus ini orang jadi memplesetkan KPK, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Komisi Penghambat Keuntungan Nasional. Jadi kan ketika tadi
orang begitu gampang, direksi begitu gampang ditersangkakan, padahal dia punya keputusan bisnis yang sangat brilian, tanda kutip waktu itu, kemudian tiba-tiba rugi ya. Jadi KPK kayaknya lebih fokus ke sana. Jadi ini percakapan kakak-kakak pada adik-adiknya di KPK. Ya, kami ini kan senior-senior kalian di KPK. Dan tentu saja kami was-was karena kita berkepentingan untuk menjaga integritas KPK juga. Ya. Lalu kemudian soal perhitungan kerugian negara. Ini kok kayaknya Emerson mesti dikoreksi nih. Kerugian negara dengan kerugian perusahaan kan beda. Kami di Fakultas Ekonomi harus 3 jurusan. Ya. Akuntansi, manajemen atau bisnis, dan ekonomi makro. Ini ngitung kerugiannya beda-beda nih. Ini kerugian accounting. Ya, kerugian accounting ada depresiasi, duitnya bisa ada penyusutan, ada kerugian macam-macam lah begitu, dan ada PSAK-nya untuk menghitung yang mana yang boleh dianggap sebagai pendapatan begitu ya, atau boleh dianggap sebagai biaya. Lalu orang bisnis melihat potensinya ke depan, melihat banyak hal lain begitu ya. Lalu kemudian ini masalah ekonomi makro adalah negara yang mengatur. Jadi negara ini mengatur ini semua, lalu kemudian melihat. Misalnya saja kalau ASDP, perusahaan itu bisa saja rugi, kalau rugi ya, rugi, tapi kan daerah diuntungkan. Betul. Ada pertumbuhan ekonomi, negara dapat pajak, ekonomi membaik, inflasi turun. Jadi, dan sebagainya. Jangan hanya lihat di angka-angka saja, Prof. Ya. Tapi apa dampaknya? Kalau bahasa ekonominya, kalau bahasa ekonominya itu multiplier effect, efek multiplier, pelipat gandaan kegiatan ekonomi. Mengapa Anda menilai keputusan vonis yang diberikan ini sebagai putusan yang kontroversial dan merusak rasa keadilan? Ya, sekali lagi, orang baik tidak pantas, Prof, dibawa ke proses hukum, kemudian bahkan dijebloskan ke penjara. Ini jadi ketika dia dianggap berprestasi, memberikan keuntungan, tidak hanya bicara soal angka uang, Prof, tapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga negara. Jadi ini pasti kita lihat ini ada sesuatu yang tidak beres, mengusik rasa keadilan masyarakat. Jadi orang ini harusnya dapat penghargaan, Prof, bukan dapat hukuman, begitu. Kemudian kita anggap kontroversial kalau tadi ini ada dissenting opinion, dan satu lagi dan juga hakim yang menjatuhkan hukuman yang menurut kita layak diperdebatkan. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah melakukan eksaminasi, pengujian apakah putusan ini sudah tepat, apakah putusan ini sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau tidak. Nah, ketika ahli yang berbicara, orang yang berintegritas berbicara, ini kemudian menjadi bahan koreksi buat semua orang, buat penegak hukum, buat pebisnis dan sebagainya, agar misalnya ketika mengambil keputusan bisnis, sepanjang tidak ada itikat buruk, lakukan segera. Sepanjang lakukan dengan cara hati-hati, jangan ragu. Sepanjang misalnya untuk kepentingan perusahaan, teruskan. Jadi ini akan membantu ke depan mengkoreksi KPK sebagai penegak hukum, kemudian membantu juga pebisnis untuk ya udah sepanjang ente menjalankan business judgment rule, kami siap membantu begitu. Kalau dalam teori ekonomi itu ada grafik namanya inflection point, titik yang bergeser begitu ya, titik yang kalau kurvanya tuh tiba-tiba bisa begitu. Kita tidak ingin ini adalah turun ke bawah. Kita tidak ingin turun ke bawah, lalu kemudian orang-orang yang harusnya melakukan transformasi harus melakukan dengan penuh keberanian, harus berani mengambil resiko, harus berani investasi dan menghadapi uncertainty. Apalagi era kuantum nih, penuh dengan ketidakpastian begitu. Tetapi kemudian ini semua bisa menghambat itu semua, dan kita nggak mungkin dapat pertumbuhan ekonomi 8%, nggak mungkin. Jadi yang ada adalah rasa takut, dan kemudian orang-orang kemudian mengambil tindakan, ya sudahlah. Sudah pakai jam datun juga dihukum juga, ya sudah pakai konsultan bayar mahal-mahal, orang dapat duit enak di sana, kami yang dihukum, ya, dan kemudian orang yang menjadi calon direksi dalam perusahaan nggak berani, udahlah saya pensiun sebagai pegawai aja Pak, saya nggak mau jadi direksi, saya nggak mau ikut fit and proper test buat jadi direksi, karena jadi direksi harus ngambil keputusan, saya tanda tangan saja saya ditangkap begitu. Ya, yang kita juga mungkin nggak boleh lupa, Prof, Presiden Prabowo harus bergerak. Harus bergerak. Menurut Anda wajar ya? Wajar. Kalau beliau dalam artian dia melihat dalam konteks tadi, bisnis keuntungan negara. Jadi seperti yang bilang persentase keuntungan yang 8% itu nggak akan mungkin terwujud, Prof. Kalau misalnya mereka itu pada takut mengambil keputusan bisnis, yang padahal itu menguntungkan perusahaan, menguntungkan juga negara. Jadi menurut Anda wajar Presiden Prabowo turun dan tidak hanya memberikan amnesti dong? Ya, ini juga harus mengingatkan memberikan perlindungan, Prof. Perlindungan dan rehabilitasi. Untuk IRA tentu. Jadi ada amnesti, rehabilitasi, dan perlindungan. Betul. Apa perlindungan tuh? Perlindungan adalah memastikan, mengingatkan lagi kepada penegak hukum sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Prof,
agar berhati-hati dalam konteks memproses kasus-kasus yang berkaitan dengan keputusan bisnis. Ketika misalnya keputusan bisnis itu dengan gampangnya gitu ya mentersangkakan orang sebagai pelaku korupsi, ini justru akan jadi bumerang bagi upaya pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu kami selalu harus mengingatkan pimpinan BUMN, para pejabat agar jangan korupsi, kali ini kita perlu mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak sembarangan melakukan ini. Juga lindungi bangsa kita ya. Jadi lindungi orang-orang baik ini, bukan semua orang baik dijadikan penjahat. Saya kira ini pesan penting yang perlu kita sampaikan. Terima kasih Emerson Yunto. Ini adalah tokoh anti korupsi yang dulu juga aktif di Indonesia Corruption Watch dan sampai sekarang jiwanya tetap masih anti korupsi. Dan sekarang tentu sudah selesai di ICW. Harapkan tetap idealis dan tetap setia untuk mengawal hal ini. Terima kasih sekali lagi ya. Stay relevant.